Pemirsa, harga komoditas global diperkirakan akan turun atau melemah di tahun 2023 tahun ini. Dan ini diperkirakan akan berdampak pada kinerja ekspor dan juga pendapatan negara tahun ini. Bagaimana dampaknya dan apa yang harus dilakukan untuk tetap menjaga pendapatan negara? Kita langsung membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Mas Rizal, kita lihat tahun lalu walaupun bukan tahun yang mudah, tapi ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh positif 5% lebih. Kalau kita lihat tahun ini, ketika melihat RAPBN 2023 sudah mulai disusun pemerintah menjelang akhir tahun lalu, kita lihat ada asumsi-asumsi yang lebih rendah daripada tahun lalu. Harga minyak mentah diperkirakan lebih rendah, lalu ada beberapa perkembangan yang lain. Pertanyaannya, kenapa harga komoditas diperkirakan untuk tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, Mas? Ya, pertama kita lihat dari kondisi ekonomi global ya, karena kalau bicara komoditas eh, yang strategis dan juga menjadi komoditas unggulan kita, itu juga sangat tergantung pada ekspor impor kita. Ya. Dan ternyata beberapa negara yang menjadi mitra dagang utama kita, yang itu juga ternyata mendrive terhadap pendapatan nasional kita dari komoditas itu, Jepang misalnya ya, juga turun pertumbuhan ekonominya, ya diperkirakan di 2024 juga turun dari 1,8% ke 0,9%. Kemudian juga Korea Selatan memang tumbuh, tapi tentu jika ini masih sangat dipengaruhi oleh dinamika dorongan perindustrian mereka. China juga sama ya, di 2023 meskipun dimungkinkan tumbuh tapi cenderung akan turun gitu ya. Termasuk India ya, India juga sama. Jadi kemungkinan prediksinya juga akan turun. Jadi termasuk juga yang paling memberikan pengaruh itu adalah perang Ukraina dan juga Rusia yang hingga saat ini juga belum bisa diprediksi. Termasuk Amerika. Amerika juga diprediksikan di 2023 juga akan turun ya dari 2% ke 1,4%-an lah gitu. Ya, kalau kita pilah-pilah ya, Mas Rizal, kita bicara batu bara, coal. Nanti setelah ini CPO. Kalau kita lihat batu bara, itu yang membuat harganya turun. Apa permintaan dari mana yang kemudian membuat harganya turun di tahun ini dibanding tahun lalu? Mitra dagang yang paling besar kan memang Tiongkok ya, kemudian juga Korea gitu, termasuk juga India gitu ya. Jadi sepertinya pengaruh dari permintaan global ini menjadi masalah besar, termasuk ada beberapa band dari Eropa juga, saya kira itu mempengaruhi juga gitu ya, mempengaruhi terhadap kebutuhan permintaan batu bara kita. Meskipun sebenarnya batu bara dilihat dari harga-harga komoditas yang lain gitu ya, misalnya minyak sawit gitu ya, biji besi, penurunannya itu relatif harganya itu masih jauh lebih besar dibanding dengan biji-biji yang lain gitu. Kalau melihat tren penurunan harga komoditas, kan ini otomatis akan menurunkan nilai ekspor Indonesia ya, apalagi secara sadar direncanakan beberapa metal beberapa komoditas tambang lah, itu akan dilarang ekspornya karena diminta untuk dimurnikan atau dilewatkan ke smelter di Indonesia. Itu kira-kira akan menurunkan berapa persen dari ekspor kita ya, Mas Rizal? Memang cukup signifikan ya. Jadi diprediksikan kita akan kehilangan kesempatan gitu ya untuk meningkatkan devisa kita. Bahkan windfall profit kita juga kemungkinan akan turun akibat dari turunnya harga. Nah, meskipun 2021, 2022 kita surplus dari pendapatan di atas target gitu ya, tapi 2023 ini juga kemungkinan kita mesti men-switching gitu ya, apalagi kita juga dilakukan pembatasan untuk ekspor barang mentah gitu ya, bahan setengah jadi juga
Dan diharapkan memang bagusnya sih final product gitu ya. Tapi rasanya kan butuh teknologi yang tinggi gitu ya untuk menghasilkan komoditas turunan dari komoditas tambang kita. Contoh misalnya nikel gitu ya. Ya. Nikel itu kan ada NPI ya, nickel pig iron, kemudian ada katakanlah nickel matte gitu ya. Ya bagusnya memang sampai level nickel matte gitu ya. Tapi yang lebih bagus lagi memang untuk nilai tambah itu adalah misalnya baterai atau Baterai mobil listrik ya. betul baterai setidaknya menjadi bahan setengah jadi lah gitu ya untuk menjadi final demand final produknya, termasuk stainless steel misalnya gitu. Nah, kalau memang itu bisa ya itu bagus sekali gitu. Artinya meskipun harga dunia untuk komoditi bahan mentahnya turun, tetapi kita bisa mengkompensasi dari produk turunan lewat hilirisasi ini gitu, Mas. Mas Rizal, ini diperkirakan turun, tapi turunnya tidak anjlok kan ya di tahun ini ya. CPO, coal atau beberapa komoditas ekspor lain tidak anjlok kan tahun ini? Kelihatannya kalau dilihat dari trennya, memang kita akan melihat melihat ini ya, kondisi permintaan dari industrialisasi di beberapa negara yang membutuhkan tambang kita. Misalnya China itu sekarang sedang mendorong pertumbuhan industrialisasinya yang basisnya pada bahan mentah atau bahan juga setengah jadi yang ada dari Indonesia gitu. Termasuk misalnya nikel gitu ya. Nikel ini kan bagi Cina sekarang untuk membangun tidak hanya untuk mobil listrik, termasuk juga Korea. Tetapi justru industrialisasi yang dibangun gitu ya di Cina ini juga sangat tinggi, termasuk India misalnya. India juga sama gitu. Dan mereka tidak hanya di industri otomotif gitu ya. Sekarang kan memang cenderung industri otomotif, tapi juga di industri-industri yang berbasis pada ekstraksi komoditi pangan gitu ya. Dan juga beberapa komoditi ekstraksi di sektor industri pengolahan basisnya pada besi gitu ya. Mas Rizal, pelemahan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor komoditas yang tadi sudah Anda sebutkan, Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, itu apakah bisa disiasati dengan mencari pasar ekspor yang lain untuk komoditas ekspor strategis kita, Mas Rizal? Iya, saya kira itu menjadi strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kita tidak melulu katakanlah ya ke mitra dagang yang selama ini kita lakukan, tapi juga harus membuka peluang-peluang mitra dagang lain yang justru sebenarnya mereka juga membutuhkan dan bisa sustain gitu ya di dalam perdagangan komoditas utama kita. Potensi yang paling mungkin negara atau benua mana itu, Mas Rizal? Ada informasi? Saya kira Afrika juga menjadi peluang besar gitu ya. Bahkan mereka juga cukup masif juga untuk pengembangan sektor industri berbasis pada agriculture. Terus Eropa juga menjadi tujuan ekspor kita gitu ya. Apalagi mereka kan sekarang sedang mengembangkan teknologi berbasis komoditas strategis dari kita. Meskipun memang Eropa ini kan punya standar yang kita mesti memenuhinya, misalnya lingkungan dan sebagainya. Mas Rizal, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau melihat strategi pemerintah di era APBN 2023 karena mengantisipasi penurunan harga komoditas, kalau kita lihat akhirnya target penerimaan cukai itu turun dibandingkan 2022, sementara target penerimaan pajak dinaikkan dibandingkan 2022. Ini cukup taktis tidak untuk menjaga penerimaan negara? Iya, cukai ini punya dampak cukup signifikan ya, cukai rokok terutama, dan ini juga ternyata memberikan kontribusi terhadap inflasi gitu ya. Saya kira pemerintah dengan penerimaan pajak melalui peningkatan produktivitas industri gitu ya, atau sektor-sektor yang bisa mendongkrak produktivitasnya itu jauh lebih baik, karena ternyata cukai ini
kontribusi terhadap inflasi, dan inflasi juga tidak mudah ternyata dikendalikan baik dari sisi fiskal, dari moneter begitu ya. Dan cukai ini punya andil yang cukup besar gitu ya. Bahkan kenaikannya juga tidak mudah juga gitu ya dengan cukai rokok. Dan Oke. ini saya kira menggerus pertumbuhan ekonomi kita, di mana daya beli masyarakat juga semakin turun. Oke, kita lihat nanti seperti apa siasat untuk menyiasati turunnya harga komoditas supaya penerimaan negara tetap terjaga. Untuk saat ini terima kasih Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.